welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin video yang agak beda dari biasanya, yaitu story time. Jadi hari ini aku kedatangan tamu, yaitu teman-teman aku. Ini ada Ipa, ini Hani, Yaira, dan Uri dan Sargip. Fanny. Oke. Kalau kalian udah lihat video-video aku yang sebelumnya, pasti kalian kenal sama ini, 3 orang ini. Ini ada di Richie's Challenge, yang ini ada di Samyang Challenge, yang ini juga ada di Samyang Challenge. Story time hari ini itu temanya paranormal experience. Jadi ini buat disclaimer aja, soalnya ini our real experiences. Jadi terserah kalian mau percaya atau enggak. Yeah. Oke? So if you guys are interested, please keep on watching. Woo! So let's get start. Yang pertama cerita dari aku dulu. Ya jadi aku waktu itu kelas 4 atau kelas 5 gitu, nggak tahu, aku lupa. Dan aku itu masih tinggal di Bogor, di rumah nenek aku. Dan aku tuh lagi di bawah. Jadi ini tuh lantai bawah nih, ini lantai bawah. Ini tuh ada kayak ruang tamu gitu. Terus di sini tuh nggak ada tembok, jadi langsung ke ruang makan dan dispenser dan lain-lain gitu. Jadi kamar mama itu di dekat ruang tamu. Aku keluar dari kamar mama dan nggak ada orang banget waktu itu, cuman ada mama aku dan adik aku. Dan itu waktu zuhur. Jadi udah habis azan, aku keluar dari kamar. Pas aku mau ngambil minum di dispenser, ya udah deh, aku taruh aja tuh si gelasnya karena si dispensernya bisa otomatis kan. Aku tungguin aja, terus aku tuh ngeliat kayak, jadi di belakang tuh kayak ada bayangan gitu kan. Aku lihat aja di kulkas, terus pas aku lihat kok ada kayak anak kecil, tapi dia itu ngedeketin aku, terus dia tuh lompat-lompat. Dan yang bikin aku kaget itu, aku kira kan itu adik aku karena aku emang suka main bedong-bedongan gitu kan waktu sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Jadi aku kira itu adik aku kan. Terus pas aku lihat ke belakang, like it's no one there. Jadi aku tuh langsung astagfirullah langsung kayak gitu kan. Udah kaget, terus aku langsung lari ke kamar mama. Aku nanya, "Mah, tadi si Adel lagi ngapain?" Kata aku gitu. Kata aku gitu kan. Kata mama aku, "Hah? Apa orang si Adel lagi main, pokoknya lagi makan gitu deh kalau nggak salah. Dia tuh lagi makan sambil nonton TV. Nggak mungkin dong dia cuma sedetik langsung ke kamar mama kalau misalnya dia waktu itu nyamperin aku kan." Jadi aku tuh langsung yang jadi yang tadi siapa? Soalnya itu like real banget di belakang aku, dan aku lihat di bayangan yang di kulkasnya itu, dan si kain-kain dianya itu jadi azul-azulkan gitu loh. Kelihatan real banget, makanya aku percaya gitu. Itu tuh emang ada yang lompat-lompat di belakang aku. Aku langsung pretty fake is it? Serem banget. Terus cerita aku yang kedua itu waktu pas di sini, di rumah ini. Jadi waktu itu tuh aku masih baru seminggu pindah ke sini, dan aku tuh lagi diem tuh di situ tuh. Kan itu di belakang aku tuh jendela, sebelah kita tuh balkon kan. Jadi aku tuh lagi tidur di situ dan aku lagi pakai headset. Aku lagi tiduran sambil main laptop. Terus pas aku lagi dengerin lagu, emang lagunya tuh nggak seberapa kenceng, jadi aku masih bisa dengar keluar gitu. Dan tiba-tiba ada yang kayak gitu. Aku tuh langsung, "Hah? Kok ada yang nangis?" Padahal ini tuh udah malam. Tapi belum terlalu malam sih, jadi aku masih positive thinking. Bisa aja itu anak tetangga atau gimana. Cuman anehnya itu suaranya di atas. Gak mungkin dong anak tetangga ada di atas dan deketin aku. Jangan-jangan dia ini kamar aku di genteng gitu. Dan ini kamar aku tuh di lantai atas pokoknya. Gak mungkin kan ada anak bayi tiba-tiba terbang apa gimana gitu kan. Gak mungkin gitu. Bayi Indosiar. Aku langsung keluar kan, aku langsung lari. Terus aku bilang ke Mbak, "Kenapa tadi di atas ada yang nangis-nangis gitu?" Kata si Mbak, "Hah? Ada yang nangis?" Ya udah sok atuh sini Mbak temenin. Terus aku udah minta nemenin aja. Pas aku di sini diem, nggak ada suaranya. Jadi pas ada si Mbak nggak ada suaranya. Terus kan kata si Mbak, "Aku kan nggak ada kayak gitu." Terus ya udah dia keluar. Pas aku masuk lagi, aku diem lagi, aku pakai headset lagi, ada lagi suaranya. Jadi dia nggak berani ada orang lain. Iya gitu. Jadi aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba aja kayak gitu. Terus akhirnya aku Berdoa. langsung nggak, dan begonya aku nggak berdoa sih waktu itu.
Tapi aku mau berdoa, terus aku langsung pengen tidur aja gitu, ya udah aku tidur aja. Terus ini cerita yang ketiga. Jadi aku tuh waktu itu masih ya baru-baru juga di sini. Aku kan ada supir. Nah, aku tuh lagi nungguin supir aku, soalnya supir aku tuh lagi pergi keluar ngejemput mama aku, dan aku tuh lagi di dalam kamar ini. Karena aku tahu aku lagi sendirian di rumah, jadi aku pengennya di sini aja gitu karena I feel safe here gitu. Jadi ya udah aku diam aja di sini. Terus aku dengar ada suara kan di bawah. Terus aku kira oh driver aku udah datang. Ya udah akhirnya aku aman-aman aja kan. Oh udah ada orang. Terus aku langsung siap-siap karena mau pergi juga kan sama driver. Tiba-tiba di bawah tuh ada yang suara orang cuci tangan. Jadi kalau misalnya di rumah aku itu di bawah kan ada wastafel. Wastafelnya itu tuh kayak keramik gitu kan. Jadi kalau misalnya si air kena keramik kan pasti kedengeran gitu deh, ya gitu deh pokoknya suaranya. Tapi itu kedengeran sampai ke kamar aku, padahal kamar aku lagi ditutup banget itu. Terus aku pikir, oh si Om udah ada di sini, ya udah aku keluar. Pas aku keluar ngeliat ke bawah, di bawah tuh masih gelap. Dan FYI ini siang ya, dan gak ada orang. Aku manggil-manggil, Om, itu tuh gak ada orang. Jadi aku pikir, hah, jadi siapa yang tadi cuci tangan? Tapi gitu kan, ya Allah ini. Ya Allah ini. Akhirnya ya udah aku telepon, aku balik lagi ke kamar langsung kunci pintu, aku langsung nelpon kan, Mah, si Om udah di mana? Loh ini Bang, Omnya masih baru OTW, tungguin katanya gitu. Loh, jadi siapa itu dong tadi yang itu? Berarti gue dari tadi ada di rumah sendirian dan ada yang cuci tangan di bawah. Jadi itu aja dari aku. Masih ada sih yang lain tapi nggak mau takut. Sekarang Ipa cerita. Jadi ini tuh kejadian kelas 2 SMP. Hah? SMA. SMA. Jadi kan waktu itu hari Kamis, Malam Jumat. Iya malam Jumat. Aku ke sekolah pagi-pagi. Biasanya kan udah banyak orang kan di sini. Ini jam berapa ya? Setengah 7 masih kosong sekolah tuh. Masuk ke kelas, nurunin kursi, kayak gitu-gitu langsung. Iya. Langsung gitu-gitu. Kayak mina-minain kursi gitu lah. Aku balik ke belakang. Loh, kok nggak ada orang sih gitu. Langsung keluar. Bener ini nggak ada orang banget. Balik lagi ke kelas. Diem aja. Udah gitu pas siangnya. Jadi kita semua kan lagi pada diem kan. Saklar lampu tuh di belakang. Lagi pada tidur. Semuanya tuh nggak ada guru. Ada yang tek gitu. Tek gitu. Kayak SpongeBob. Iya, emang sih itu juga mati nyala gitu. Setelah kejadian yang aku iniin kursi itu, nah jadi suka kayak dimimpiin gitu, didatengin gitu. Iya, astagfirullah ya Allah. Malam pertama tuh cuman bayangan itu doang. Malam pertama pas besoknya subuhnya. Jadi itu kamar aku di sini gudang. Di gudang gitu teh ada yang kayak duduk gitu. Oh, jadi kayak gitu. banyak yang Kayak gitu. Itu. Nah, aku kan lagi baru beres sholat langsung astagfirullahaladzim. Langsung kayak ada suara gitu. Terus pas udah beberapa minggu kemudian emang si itunya emang suka nyamperin ke mimpi gitu. Itu tuh yang ngikutin kamu kan cewek gitu. Kayak sejenis pria. Oh, jadi kayak naksir gitu ya, ada tahu yang kayak gitu. Serem. Ceritaku udah. Ya finish. udah. Oke, mungkin segitu aja. Oke. Sekarang Lanjut. Kaye. Segudang cerita penuh mistis deh. Jadi gini, aku tuh waktu kelas 6 SD ceritanya. Kan mau mendekati UASBN gitu ya, jadi aku tuh lagi sibuk les. Disebutin nggak sih lokasinya? Iya, jangan ya, misalnya di satu lokasi ternama gitu. Ya, di Satu satu tempat. lokasi ternama Iya. suatu kompleks Di Bandung. Ya, jadi aku tuh les di situ. Jadi di situ kayak banyak banget gedung-gedung yang baru dibangun gitu kan. Jadi sekitaran jam 6:30-an malam aku tuh baru beres les. Karena tempat lesnya tuh dekat sama rumahku, jadi aku tuh biasanya jalan kaki gitu. Nah, jadi pas aku jalan tuh lagi ngelewatin gedung-gedung baru gitu, hujan kan. Jadi aku tuh kayak masih polos bawa Oh, sekarang udah nggak polos. jadi aku tuh jadi ini tuh gedung yang masih rangka-rangka gedung gitu Ya, kan, iya, belum jadi. yang belum Nah, yang aku ikut neduh tuh udah jadi gedungnya. Nah, aku ikut neduh aja di situ, terus aku sambil makein jas hujan gitu. Nah, aku tuh lagi pakai, terus aku tuh kayak lihat ke atas gitu, ke depan gedung yang kerangka itu Keseberang kan. ya? Heeh. Pas aku lihat tuh di situ cewek tinggi banget, Innalillahi wa inna ilaihi tinggi banget, Aku deh. Ya tinggi Allah. banget pakai baju merah. Oh, sebetulnya Allah. Pakai baju merahnya Ya Allah, panjang si manis. banget. Ya Allah. Terus tuh kayak apa ya? Kayak matanya tuh yang
hitam semua gitu Ya Allah, nggak sih ya Allah, yang ya Allah. dibulatin gitu. Ya Allah, ya Allah, Nah, ya Allah. aku tuh terus dia tuh kan ngeliatin aku gitu ya. Terus Ya Allah, senyum, ini. terus dia tuh kayak gini yang kayak apa sih? Udah Miss dah, Indonesia ya. gitu. Udah Miss dah, Indonesia gitu. Nah, aku tuh mikirnya di situ aku nggak takut karena aku kira tuh itu tuh kayak terlalu apa ya, terlalu bohong banget ngerti nggak sih? Aku pikir tuh kan itu tuh lagi dulu tuh lagi booming banget acara Super Trap tau Iya, nggak sih? heeh. Nah, aku kira itu tuh kayak Super keren. soalnya yang namanya kalau lihat hantu tuh kayak cuma sekilas atau diam udah pergi kayak gitu, dan itu terlalu menurut aku terlalu nyata banget. Itu tuh jelas banget aja kayak dia tuh kayak bercanda aja, dan aku kira itu kayak kayak orang kayak orang yang jahil gitu gini. Soalnya udah aja kayak gini sambil ketawa, terus tuh nggak ada respon apa-apa gitu akunya. Soalnya asli aku mikirnya itu Super Trap banget kayak yang Kalau udah kabur dah. Itu pakai baju merah. Nah, karena kita tuh lama banget Pak lihat-lihat. Akhirnya dia tuh kayak nyerah sendiri gitu. Dia tuh ada, terus dia tuh berhenti, terus dia tuh kayak gitu aja pergi. Iya. Nah, di situ aku baru aku tuh astagfirullahaladzim. Nah, di situ aku takut dia ngikutin aku apa gimana. Jadi aku tuh kabur aja. Aku kabur di situ. Sebenarnya sih udah sih nggak terjadi apa-apa. Cuman aku tuh itu pengalaman pertama banget aku gitu ya. Tapi sampai sekarang aku malah mikir itu tuh kayak Super Trap, tau nggak? Asal ada yang kayaknya tuh asal ada yang jahilin, tapi nggak mungkin kan di gedung malam-malam di kerangka kayak gitu ada yang itu. Dan kelihatan gini pakai Ya, baju dan merah. setelah itu beberapa harinya teman aku nyerita dia teh ngeliat gitu cewek yang pakai baju merah gitu di daerah gedung-gedung yang belum jadi beneran itu tuh kayaknya nggak Penunggunya kayaknya baru gitu. Ke bawah. Ya Allah. Gitu. Terus ada lagi gini, jadi waktu aku teh baru pindah dari Palembang ke Bandung itu tuh baru beli rumah, terus rumahnya tuh kayak baru dibikin gitu. Karena nggak punya siapa-siapa juga di Bandung, nggak ada keluarga gimana, jadi harus ngontrak, wajib banget itu mah. Ya, jadi kontrakannya itu nyatu sama yang punya rumah gitu. Tapi nggak nyatu di dalam kamar, nggak kayak kosan. Jadi ini rumah yang punya rumah, ini kontrakannya gitu kan. Nah, pas di situ tuh sekitar 6 bulanan lah lama. Sebenarnya tuh kayak yang punya rumahnya tuh freak gitu, tau nggak sih? Oh iya. Iya, jadi dia tuh Nyembah-nyembah apa sih? iya, Nyembah. jadi dia tuh freak banget, dan sekeluarga itu freaknya tuh Iya, kayak tau nggak sih kayak film-film film-film yang freak gitu lah. Film. Emang sering banyak banget cerita apa gimana. Jadi kayak aku tuh contohnya lagi berdiri di tangga paling ujung gitu ya, di tangga jemuran gitu kan. Kayak ada yang ngedorong gitu sampai aku Ya Allah, ih takut lah. Kayak gitu Main banyak fisik. banget. Jadi kayak Iya. misalnya kan papaku tuh kayak nyuci motor gitu di depan rumah. Jadi kalau ada yang motor lewat tuh kayak ada mata kegeleng kayak gitu. Jadi kayak gaib gitu. Iya, gaib gitu. Ih, takut. Nah, ternyata baru ketahuan itu aku ngontrak di sini. Jadi rumah sebelah ini tuh kosong kan, tapi ini dikontrakin juga. Cuman ini tuh kosong karena dulunya tuh pernah ada yang bunuh diri gitu. Cuman nggak nyerita si itu rumahnya gitu. Oh gitu. Nggak nyerita ya. Tapi itu udah kayak beberapa tahun yang lalu gitu. Yang horornya lagi itu, jadi tetangga aku yang sebelah juga itu juga kontrakan sama papanya segitu. Nah, dia tuh kayak orang nggak punya gitu kan sekeluarga. Jadi suaminya tuh kerja bangunan gitu, cuman kayak nggak nentu gitu kan. Jadi dia tuh kayak suka minjem uang beras gitu. Dia tuh kayak nggak bisa makan gitu. Jadi mama aku tuh suka minjemin uang aja gitu ya. Nah, ternyata si istrinya ini sakit-sakitan. Nah, pas dia sakit-sakitan itu beberapa minggunya gitu dia tuh meninggal gitu. Jadi udah ada 2 gitu yang meninggal kan ya. Udah pas meninggal itu aku tuh kan lagi sama mama aku di rumah aku. Terus tiba-tiba pas malam tuh kayak ada yang apa sih kayak gitu ke pintu krok. Itu tuh udah beberapa harinya setelah dia meninggal gitu kan. Ada yang ngerok-ngerok gitu. Mama aku tuh ngiranya itu tuh kucing. Cuman kalau kucing tuh nggak mungkin dari pintu paling atas gitu kan. Nggak mungkin kucing nyampe sampai atas. Iya. Jadi kayak dari atas sampai bawah gitu. Dan si itunya tuh ngomong, "Mbak, Mbak." Cuman mama aku tuh udah diem aja, sebenarnya nggak mau buka pintu, nggak mau gimana. Cuman mama aku tuh kayak mikir dia tuh meninggal dan meninggalkan hutang gitu. Jadi mungkin kayak nggak apa sih, Nggak tenang. nggak tenang gitu. Jadi mama aku tuh kayak ngomong di dalam rumah gitu kan pas dia sambil mbak gitu.
Nah, aku tuh ngomong, Mbak, diikhlasin kok Mbak, nggak usah dipikirin, itu mah diikhlasin aja. Bukan apa-apa, itu mah cuma ngebantu aja gitu. Maksudnya teh pinjam uang nggak usah dipikirin lagi gitu. Terus beberapa menit setelah itu tuh emang udah berhenti gitu. Nah, ada kejadian horor lagi itu. Karena banyak banget kejadian, sebenarnya nggak sama aku dijelasin ya, karena banyak banget itu mah. Jadi kita sekeluarga itu ketakutan. Dan si yang punya rumah tuh ngomong kayak gini, kalau takut nginep aja di rumahnya. Iya, aneh kan? Aneh nggak sih? Iya. Asal kayak nggak apa gitu ya, aneh gitu. Jadi nggak tahu begonya papa sama aku tuh kayak ngeiyain aja. Jadi kita sekeluarga tuh nginep di dalam rumahnya. Iya anjir. Aku nginep dan rumahnya horor. iya, dan Horor rumahnya horor. pasti. Dan kakak aku tuh di situ kayak mau pipis gitu kan. Jadi dia tuh nyari-nyari kamar mandi gitu di mana. Pas malam itu pas nginep di rumah yang punya rumah. Terus dia tuh kayak ngeliat sebelah pintu WC tuh ada pintu ruangan lagi tuh. Jadi kakak aku tuh ngeliat sebenarnya itu tuh agak kebuka gitu kan. Pas lihat tuh kayak sesajen gitu. Oh. Ya, pas udahnya kakakku nyerita gitu kan ke mama sama papaku. Ya, dia tuh lihat kayak sesajen gitu. Dan emang keluarganya tuh freak aja semuanya sampai anak-anaknya coba. Oh iya? Iya, jadi tau gak sih yang mah harus aneh gitu keluarga tingkah, gitu. aneh gitu tingkahnya tuh kayak bukan manusia aja. Wait. Tapi kayak berarti kalau misalnya yang meninggal itu kayaknya tumbal atau gimana? Iya, Nah, iya. itu. Jadi kayak Dan udah setelah itu tuh kita tuh pindah karena rumah tuh udah jadi kan. Jadi setelah itu tuh si yang punya RT di situ ke rumah gitu kan, kayak diundang aja gitu. Iya. Nah si ibu RT itu tuh nyerita, dia tuh nggak berani nyerita gitu. Kalau sebenarnya itu tuh emang keluarganya freak aja gitu dan uyuhan. Kok mau orang tuh ada yang pindah di situ, cuman kayak tetangga di situ nggak berani nyerita dulu sebelum orang yang kontrak tuh pindah dulu gitu. Soalnya takut dia tuh kenapa juga gitu, jadi nyerita. Dan si RT itu ngomong, untung pindah, soalnya yang itu udah dijadiin tumbal gitu. Iya. Tapi nggak tahu juga ya, cuman ya kakakku lihat sendiri. Soalnya nggak normal juga ya. Buat apa ada sesajen kayak gitu kan. Dan yang itunya lagi setelah aku pindah beberapa bulannya yang punya rumahnya meninggal. Oh, Si Iya. bapaknya sih, ya bapaknya Kayaknya nggak ada tumbal lagi, nggak ada tumbal. Iya, karena nggak ada tumbal. jadi meninggal dan rumah itu dijual dan keluarganya entah kemana. Meninggalnya karena apa? Nggak tahu Tahu karena nggak? apa. Oh, nggak tahu. Gitu, jadi meninggal aja. Kayaknya mah habis ngasih tumbal dia yang ditumbalin. Iya, mungkin. Jadi alhamdulillahnya aku udah pindah gitu. Cuman sekarang nih nggak nyangka deh gitu. Tapi itu dulu loh. Ya itu udah termasuk zaman sekarang udah lah. Ya sih. 2000 berapa gitu. Jadi segitu aja cerita dari aku. Dan itu nyata banget. Seriusan. Nyata banget. Oke guys, jadi segitu aja video dari kita. Kalau kalian suka jangan lupa hit the like button dan jangan lupa juga follow sosial media aku. Oh iya, dia nggak sempet cerita, jadi kayaknya kita bakal bikin part 2. Ya, karena baterainya juga udah mau habis. Jangan lupa juga subscribe for more updates. So yeah, see you soon on my next video. Dadah. Jauh.